Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1C. Mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Vina Hiasa MA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nesa Alfionita, NPM A1A 021084 dan teman-teman saya Niken Febrianita, NPM A1A 021071, Rian Agi Nugraha, NPM A1A 021072, Dia Mayasari, NPM A1A 021083, Selvi Anisti, NPM A1A 021092. Kami akan membahas materi tentang pantun dan syair. Pengertian pantun dan syair. A. Pantun. Pantun berasal dari Minangkabau patutun yang berarti petuntun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja AB-AB. Tiap larik biasanya terdiri dari 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya tumpunan, sampiran saja. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun bukan sekedar kata-kata yang mempunyai rima dan irama saja, namun merupakan rangkaian kata yang indah dalam menggambarkan cinta kasih sayang dan rindu dendam penuturnya. Jadi, pantun adalah karya sastra yang kreatif dan padat kandungan makna. B. Syair. Syair merupakan bentuk sastra Indonesia lama yang berasal dari Persia atau Arab. Syair memiliki karakteristik sendiri. Ada beberapa ciri syair yang dikenali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari syair di dalam kesutraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya, syair ini telah mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair desain sesuai keadaan dan situasi yang terjadi. Syair terkenal sebagai media untuk mengungkapkan isi hati tentang suatu peristiwa, kejadian seseorang, atau perasaan. Unsur-unsur pantun. Pantun memiliki 2 unsur pembentuk yang perlu kamu pahami, yaitu 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang dapat menjadi ciri khas dari suatu pantun ialah rima. Rima dalam pantun memiliki akhiran yang sama, sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan isi pantun. Unsur ini diperlukan untuk mendukung berbagai unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Unsur ekstrinsik dalam suatu pantun dapat berupa adat, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta biografi atau latar belakang pembuat pantun. Unsur ekstrinsik dapat digunakan untuk mengarahkan gaya bahasa dan makna yang terdapat di dalam isi pantun. Unsur intrinsik syair. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide pokok yang penyair sampaikan dengan melalui syairnya kepada para pembaca. Tema yang digunakan oleh sang penyair beragam, contohnya seperti tentang kemanusiaan, agama, alam, keindahan, pendidikan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang kedua, perasaan merupakan sesuatu yang ingin penyair ungkapkan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nada suatu intonasi atau perkenalan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek, menasehati, bergurau, bergembira, mengkritik, berbelas kasihan, serta sebagainya. 4.
Amanat merupakan suatu pesan atau nasihat yang ingin penyair sampaikan kepada tiap-tiap pembaca. Umumnya, pesan di dalam syair ditafsirkan sendiri oleh pembaca sesuai pemahaman pembaca. Unsur-unsur ekstrinsik syair. Yang pertama, latar belakang kehidupan penyairnya. Yang kedua, pendidikan penyair. Yang ketiga, latar belakang budaya dan sosial. Contoh pantun. Yang pertama, pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Yang kedua, pantun jenaka. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Yang ketiga, pantun teka-teki. Kalau tuan muda teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya. Yang keempat, pantun cinta. Walaupun hanya sebatang tebu, tetapi bisa diramu. Walaupun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Yang kelima, pantun agama. Banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang esa. Yang keenam, pantun peribahasa. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang ketujuh, pantun kiasan. Berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Contoh syair. Syair 4 bais. Berhentilah kisah raja Hindustan, baris 1. Tersebutlah pula suatu perkataan, baris 2. Abdul Hamid Syah Paduka Sultan, baris 3. Duduklah baginda bersuka-sukaan, baris 4. Syair 6 kata dalam 1 baris. Paksi Simbangan konon namanya, 4 kata. Cantik dan manis kalian lakunya, 5 kata. Matanya intan cemerlang cahayanya, 4 kata. Paruhnya gemala tiada taranya, 4 kata. Ada baris terdapat 12 suku kata. Terbangnya simbangan berperi-peri, 11 suku kata. Lintas di kampung Bayan Johari, 10 suku kata. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Yang kedua, ciri pantun mudah dikenali dengan bersajak pola A, B, C, D, dan A, 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 A. Dan yang ketiga, terdiri atas 2 sampiran, yaitu sampiran dan isi. 2 baris pertama disebut dengan sampiran. Sampiran kerap kali berkaitan dengan alam, dan biasanya tidak punya hubungan dengan bagian kedua, yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima sajak. Sementara isi berada pada garis ketiga dan keempat, yang berisi pesan atau makna utama dari sebuah pantun. Yang keempat, pada pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan puisi. Ciri-ciri syair. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri 4-6 kata. Yang ketiga, tiap baris terdiri 8-12 suku kata. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, memiliki rima akhir A, 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 A. Dan yang terakhir berisi cerita atau pesan. Kemudian ada asal-usul pantun dan syair. A. Pantun. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Sampai sekarang, pantun masih dinyanyikan tentang asal-usul kata pantun sendiri. Berbagai pendapat telah dikemukakan. Pantun dianggap sebagai bentuk krama dari kata Jawa, pari yang berarti pari. Artinya, peribahasa atau berbahasa dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, pantun berarti kuadren, yaitu sajak yang berbaris 4 dengan sajak yang berbaris Arab. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun berarti seperti cerita panjang yang bersajak dan diiringi oleh musik. B. Syair. Salah satu jenis puisi lama ialah syair. Syair terdiri dari 4 baris, setiap baris mengandung 4 kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari 9-12 suku kata. Bedanya dengan pantun, ialah keempat baris dalam syair merupakan suatu bagian dari sebuah puisi yang lebih panjang. Syair juga tidak mempunyai unsur-unsur sindiran.
Menurut isinya, syair terdiri dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama ada syair panji, yang kedua ada syair romantis, yang ketiga ada syair kiasan, yang keempat ada syair sejarah, dan terakhir ada syair agama.